Penjara ya. Kan boleh penjara. Oh, MC-nya langsung ya. Ntar jadwalannya jadinya apa ya? Sudah dapat tempat meja yang belum dapat. Oh, oke. Bisa kan di Boleh, masih bisa ngasih. Baik, bisa saya bisa ngasih jawab soalnya makanya mintanya tanggal 2 bisa saya ngasih tanggal 30 kalau untuk ngurusin bisa gitu doang. Ustaz, udah siap dimulai? Siap. MC? Oh, langsung. Oh, siap. Oh, spesial khususan. Spesial, ya. Biasa kan ada MC. Untuk kasih apa ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan jamaah Masjid Al-Falah Singgil, mari kita buka majlis ini dengan membaca ta'awuz, basmalah dan salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat segala kemudahan bagi kita semua. Semoga kita semua yang hadir malam ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salam serta salawat kita haturkan ke Nabi besar Muhammad salam pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabi dan orang-orang istiqomah yang menjalankan risalah yang beliau bawa. Semoga kita khususnya malam ini yang hadir dan juga rekan-rekan yang menyimak ya di kajian online IKMI Masjid Al-Falah, semoga mendapatkan dimasukkan ya ke dalam golongan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam ini malam yang spesial karena biasanya kajian kita tuh KAP ya, kajian Ahad pagi. Kajian Ahad pagi. Cuma kali ini jadi kajian Sabtu malam. Ya, kajian Sabtu malam karena kita mengisi ya malam bulan suci Ramadan pasca tarawih. Jadi kita dari panitia dimajukan ya jadi malam yang biasanya jadi Ahad pagi. Tapi semoga teman-teman tetap semangat di malam ini. Jadi begadang, kalau kata Bang Oma kan begadang ya begadang ya, kalau tanpa ada gunanya. Tapi insya Allah ini agak larut dikit, insya Allah ada gunanya, insya Allah. Ya, kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, juga amalan-amalan apa yang harus kita isi di bulan suci ini. Oke. Jadi pentingnya kita dalam majlis ini adalah kita saling mengingatkan, ya, saling adanya tazkirah, di mana sifat dasar manusia suka lupa, ya, pelupa dan juga lebih cenderung sulit atau malas untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya kontinu. Ya. Makanya pentingnya ada majlis ini saling mengingatkan supaya nanti di momen-momen yang Allah sediakan, momen spesial memang khusus, pahala yang besar, kita dapat meraihnya bersama-sama. Makanya penting kita berjamaah, pentingnya terus thalabul ilmi, dan juga pentingnya saling mengingatkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Nah gitu. Jadi pentingnya kita majlis ini adalah jangan sampai ada penyesalan di akhir atau di yaumil akhir. Karena penyesalan selalu adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Gitu. Jadi kita supaya di antara kita jangan ada menyesal nanti, wah coba saya melakukan ini ketika hidup. Coba saya ABCD terus itu. Jadi yang seperti itu supaya ada nggak ada gitu kalau bisa nanti dia melakukan gitu ya. Bahkan nanti akan kita bahas tentang sedekah. Orang yang sudah mati itu ketika ditampakkan amal sedekah, maka dia ingin ya hidup lagi untuk bersedekah gitu. Makanya kita ketika hidup saling ingatin, oh ya sedekah gitu ya. Jadi supaya nggak ada penyesalan gitu ya. Karena ada juga banyak hadis yang menyebutkan pentingnya beramal sedekah itu luar biasa, dan itulah salah satu amalan yang di alam kubur. Kalau kita sedekah yang sifatnya terus kontinu dipakai oleh umat gitu ya, maka akan terus menerus
ya ATM pahalanya mah mengalir. Ya kalau misalkan Kang Ilham ya bangun masjid nanti di Lampung, asal Lampung ya Kang Ilham. Insya Allah. Jadi ketika di alam kubur ATM pahalanya mah mengalir selama masjidnya dipakai. Insya Allah bangun masjid. Udah di alam kubur dapat ATM pahala, di surga dia bangun istana, masya Allah. Jadi pentingnya kita bersedekah ya apapun itu, baik itu bangun masjid, baik itu sedekah jariah dan segala macam yang bermanfaat bagi umat, insya Allah akan jadi ATM yang mengalir terus menerus. Itu salah satu inspirasi ya. Bagaimana kita jangan sampai kalau ada kesempatan, kalau ada momentum, kalau ada chance untuk beramal ya beribadah, jangan sampai dilewatkan ya. Ya, kalau kereta kelewat sedikit di subway ya di stasiun Singgil, oke, nanti kita tunggu berapa menit. Tapi kalau kesempatan hilang, kita belum tentu ada nyawa lagi, belum tentu ada umur, nggak bisa ya, nggak bisa diulang gitu. Nggak ada siaran ulang ya hidup ini. Ya, adanya di TV aja, di drakor siaran ulang bisa. Tapi hidup ini nggak bisa, makanya kita saling ingatin, saling menyemangati, saling mengencourage ya. Jangan sampai ada penyesalannya. Jadi itu pertama kita bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan ya, yaitu dari sisi bagaimana bulan suci Ramadan itu Allah sediakan momentum, yaitu momentum pengampunan dosa-dosa kita yaitu. Ini ada Ar-Ramadan. Jadi ada dua, barang siapa ya yang soma, kedua barang siapa yang koma. Ada dua macam. Satu yang soma, dua yang koma. Soma itu yang siang, yang berpuasa. Ramadan imanan wa saban gufiro kebaca nggak? Kebaca ya? Siki ya, kebaca. Siki boleh. Gufiro lahu. Ini lebih keren nih. Ini mantap. Ya Ramadan, saya tebelin lagi. Imanan. Wahtisaban. Gufiro lahu min zambi. Jadi yang pertama adalah ampunan. Kenapa kita butuh ampunan? Karena kita pasti berdosa. Nggak ada di antara kita yang maksum, yang maksum hanya Rasulullah SAW, gitu ya. Karena kita bukan maksum, maka kita pasti butuh diampuni. Gitu. Jadi dua pondasi ampunan di bulan suci Ramadan adalah soma dan koma. Soma itu kita siam dari fajar shadiq ya, dari subuh gitu ya sampai beduk maghrib kalau orang bilang ya, dari sampai maghrib. Nah, dan berbagai kafiatnya ya, tidak boleh makan minum ya, kita menjaga amal puasa dari ghibah, dari menjaga pandangan, menjaga pendengaran, tangan, kaki dan seterusnya, itu siam ya. Dan juga bagaimana kita koma itu adalah qiyamul lail, nggak hanya cuma berdiri tapi nggak mengapain, itu bisa juga koma. Tapi koma yang di sini maksudnya adalah kita beribadah di bulan suci Ramadan dari pada isya sampai waktu sahur atau sampai fajar gitu ya, koma. Jadi qiyam secara umum itu nggak hanya sholat, tapi juga ada ulama yang berpendapat kita berzikir, kita tilawah, itu juga koma, itu masuknya koma. Jadi siangnya soma, malamnya koma itu. Nah, koma itu secara umum ya, secara general, baik itu tilawah, zikir, taraweh,
seterusnya witir gitu ya. Dan bahkan juga malamnya lagi tahajud ya. Apa beda qiyamul lail sama tahajud? Sama atau beda? Atau beda atau sama? Namanya beda. Nah, jadi kalau qiyamul lail itu lebih general. Di dalamnya ada tahajud. Tahajud itu disyaratkan para ulama harus tidur dulu. Bangun baru ketika kita niat sholat baru tahajud. Itu bedanya ya. Jadi sama-sama di waktu malam tapi qiyamul lail lebih general. Ramadan imanan wahtisaban. Di bulan suci Ramadan dengan iman ya. Iman kita pahami bahwa iman itu nggak cuma yakin percaya. Secara bahasa kan nggak ada padanannya di bahasa Indonesia ya. Nggak ada padanannya bahasa Indonesia, nggak hanya cuma percaya tapi juga kita meyakini dalam hati, tasdiq qalbi, dengan ucapan juga dan juga dengan perbuatan. Itu satu paket. Kita nggak bisa bicara iman tapi cuma di hati doang. Tapi ya itu, ya hati, ya lisan dan perbuatan dengan amal. Iman itu ya. Dengan iman. Nah, terus dengan juga ihtisab itu berharap pahala. Ya, masa kita puasa nggak harap apa-apa, ya. Kita namanya terminologi atau istilah dari ikhlas itu bukan kita nggak berharap apa-apa dari siapa-apa, enggak. Kita harus berharap ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, setelah kita berharap pahala, ya berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala baru dan juga kita pastinya gufiro lahu diampuni. Yang mana nih yang lewat ma taqaddam. Lewat. Ma taqaddam itu yang lampau, yang udah dari kita udah mulai menjadi mukallaf yaitu ya dosa dan pahala dapat semenjak balik gitu ya. Ada yang belum balik di sini? Nggak mungkin, udah tua semua ya. Nah, udah balik, sejak balik sampai sekarang itu kalau kita memenuhi syarat-syaratnya insyaallah ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Nah, itu tadi masalahnya syarat-syarat kita terpenuhi atau enggak gitu ya. Enggak ada yang tahu. Maka kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kita pelajari, thalabul ilmi terus, kita baca, kita ngaji ya. Kita kalau ada kekurangan kita perbaiki, kalau ada yang cacat kita perbaiki gitu ya. Terus menerus. Ya semoga kita diterima ya dan diampuni. Karena nggak ada yang tahu nih kriterianya. Kalau kita sekolah ya dinilai di ponten sama guru udah tahu nih salahnya mana, diterima atau enggak. Tapi kita baru tahu diterimanya masalahnya di akhirat gitu ya. Ada yang tahu nggak sering amal diterima atau enggak? Nggak ada yang tahu masalahnya itu. Jadi karena masalah kita nggak tahu, maka challenge-nya adalah PR-nya buat kita semua terus belajar dan memperbaiki setiap amalan yang kita lakukan setiap hari. Ini udah benar atau belum ya? Oh, kita baca lagi, pelajarin lagi, kita tanya lagi. Oh, ternyata kurang. Kita perbaiki terus menerus sampai kita mati. Gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah bulan ampunan. Yang kedua, udah bulan ampunan, juga kita adalah amal berlipat-lipat pahala ya. Lipat pahala, dilipat gandakan pahala. Gitu. Jadi ini termasuk ya Lailatul Qadar, gitu ya. Sedekah. Dan juga tilawah. Lailatul Qadar. Jadi kalau Anas bin Malik berpendapat bahwa yang disebut Lailatul Qadar itu ketika kita misalkan harus di tilawah 100 ayat gitu ya. Dalam hadis kalau kita baca 100 ayat di satu malam maka kita seperti sholat sepanjang malam gitu ya. Ya, qunut al-lail. Nah, 100 ayat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik kita baca 100 ayat selama kurun waktu 1000 bulan. Tiap malam nih misalnya baru dibaca 100 ayat selama 1000 bulan. Tapi nggak ada Lailatul Qadar di situ. Cukup diwakili satu malam di Lailatul
Qadar itu. Jadi dahsyatnya Lailatul Qadar itu quantum leap kalau kita bicara, loncatan kuantum potensi pahalanya begitu besar. Karena mana Lailatul Qadar itu jangan ngamuk. Kurang kopi. Kopinya diminum Nah, sih. Kopinya kurang tebal, kurang tebal. karena Lailatul Qadar itu maknanya ada secara bahasa sempit. Kenapa sempit? Karena banyaknya malah malaikat yang turun. Qadar, makna dari Qadar itu sempit. Jadi saking banyak yang malaikat turun itu, kalau kita bisa melihat, ya dikasih lihat nih, itu bejibunnya malaikat turun di malam Lailatul Qadar, maka jadi sempit itu. Karena jumlah malaikat sama manusia banyakkan malaikat masalahnya. Itu makanya jadi sempit. Gitu. Apalagi malaikat yang masuk ke kemana? Ke Sidratul Muntaha ya, Baitul Ma'mur. Itu 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf dan gak keluar lagi. Setiap hari dari awal penciptaan sampai nanti kiamat. Berapa banyak tuh? Kalkulator, komputer juga nggak ada muat angkanya, gitu ya. Nah begitu. Nah jadi Lailatul Qadar itu, ya, makanya kapan Lailatul Qadar? Ada yang tahu nggak? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi ada yang 27, ada yang 23, ada yang sahih yang benar ada 21 sampai 29, malam 29. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya supaya kita nggak santuy. Kalau udah pasti 27. Aneh beribadahnya 27 aja. Yang lain rebahan doang. Kan gitu ya. Kalau kita udah tahu, dikasih tahu nih di hadis malam Lailatul Qadar hanya 27, misalkan hanya gitu ya. Ternyata banyak dalil menyebutkan bahwa nggak hanya malam 27, tapi lebih jumhur ulama yang menyebutkan malamnya malam ganjil gitu. Jadi sengaja dirahasiain nih, ibaratnya ujian ini nggak dikasih tahu ke kita semua. Nah, jadi serunya ada di sini nih, serunya karena kita nggak tahu, jadi kita tiap malam jadi beribadah. Tapi ada juga dalil menyebut nggak hanya ganjil, genap juga bisa jadi. Jadi bikin kita tuh 10 itu mengisi terus nih tiap malam. Bisa jadi nih malam ini nih. Jadi 10 hari kita ngegaspol terus. Jadi nggak ada kata istilah santuy merebahan di malam 10 terakhir Ramadan. Jangan udah 10 malam Ramadan mikirnya mau pulang kampung gitu ya. Padahal di Indonesia nggak boleh pulang kampung ya. Bolehnya wisata. Gitu. Iklan sedikit. Nah berikutnya Lailatul Qadar ya. Berikutnya sedekah. Nah sedekah tadi kita udah bahas sedikit. Sedekah ini kalau Rasul itu ya dalam hal kebaikan ya, maka dia bagaikan berhembus ya, bagaikan angin mirih ya, mursalah seperti hembusan angin. Artinya tuh cepat gitu, gercep kalau sedekah gitu. Tapi jadi kalau Ramadan itu kalau hari biasa berbagai amal dilipat gandakan menjadi 10 ya, jadi asyara. Tapi kalau kalau kita puasa gitu ya Allah yang mengganjarnya ya. Ana ajzi kata Allah. Jadi aku yang membalasnya khusus bulan puasa. Di berbagai amal-amal kita Allah yang membalasnya. Termasuk sedekah gitu. Nggak tahu nih angka pastinya berapa nih. Tapi yang jelas harus gercep dalam bersedekah. Jadi gercep itu jangan cuma kita nyari pas takjilan buka ya gitu. Tapi juga bagaimana mengeluarkan sedekah gitu ya. Ya berbagai apapun, kalau kita memang lagi udah tongpes ya udah sedekahnya apa? Sedekahnya bantu memakmurkan masjid, bantu Kang Ilham nih. Kang Ilham, siap. Saya mau apa? Mau ngepel masjid misalkan. Itu juga sedekah itu. Jadi sedekah itu nggak hanya sekedar uang. Kullu ma'ruf shadaqah. Seluruh perbuatan baik yang ma'ruf itu ada sedekah. Itu hadis Muslim. Ya. Jadi kalau lagi tongpes nih, waduh nggak bisa sedekah. Enggak. Semua perbuatan baik kita karena diniatkan karena Allah Ta'ala, apalagi demi syiar Islam, demi dakwah Islam, itu sedekah gitu ya. Itu apapun. Nah itu sedekah. Berikutnya tilawah. Nah pasti tilawah ya. Dalam bulan Syahrul Quran ya. Bukan Syahrul Facebook atau Syahrul Gunawan, bukan ya. Ya jadi kurangi hal-hal yang di luar sifatnya ibadah, berperbanyak yang benar-benar ibadah yang sudah diperintahkan, yaitu misalkan tilawah. Karena la aqulu alif lam harfun, ya kata Rasul aku nggak bilang alif lam itu suatu huruf, ya. Walakin alif harfun
lam harfun, mim harfun. Artinya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Karena setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Alif lam udah 30 kebaikan. Antum baca satu juz berapa kebaikan tuh? Itu yang bisa kita hitung, belum yang di sisi Allah ya. Yang Allah yang ajiz itu yang langsung, nah itu terbaik banget kan kalau kita perbanyak tilawah. Jangan sampai udah di tempat kerja sosmed itu ya, Facebook, Instagram. Pulang Instagram lagi, Facebook lagi, TikTokan lagi gitu kan. Kapan tilawahnya gitu ya. Sedangkan ini Ramadan berulang lagi nih. Belum tentu tahun depan kita ada hidup lagi, ada yang pinjamin nggak nih umur kita sampai tahun depan? Nggak ada. Bahkan imigrasi juga nggak bisa ngasih stempel umur kita sampai tahun depan, nggak bisa. Tolong dong Pak usahakan. Visa sampai setahun ya, tapi umur nggak bisa, gitu. Nah, karena kita nggak bisa memastikan usia kita sampai tahun depan, maka mumpung nih, ini boleh pakai jurus mumpung ya, artinya mengoptimalisasi usia kita hingga saat ini, maka dengan perbanyak tilawah. Masya Allah, saya jazakallah ya. Nah, jadi awas juga nih kebetulan. Bismillah. Tas ya. Ya, sampai tilawah ya. Jadi insya Allah kalau dari wajahnya nih tilawahnya udah 10-20 juz ya dari insya Allah ya. Dari wajahnya doa. Insya Allah. Jadi target makanya antum azamkan target semalam 1 juz, boleh sampai gebrak meja gitu ya, biar semangat gitu ya. 1 juz pokoknya. Ya, jangan bilang NKRI agak mati doang gitu. Tapi 1 juz masa kagak berani gitu ya, kayak gitu. Semangat aja. Nah, terus ada yang 2 juz. Jadi kalau kita meniru generasi salaf gitu ya, itu masya Allah luar biasa. Ada yang setiap malam khatam gitu ya. Kebayang nggak setiap malam khatam? Nggak kebayang kan? Tapi ada benar. Gitu. Jadi kayak Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i yang bukan generasi salaf aja bisa gitu ya. Imam Syafi'i udah generasi ketiga, abad ketiga. Itu dia. Tapi apalagi yang generasi salaf yang bertemu langsung dengan Rasul gitu ya. Ibarat tinggal merem khatam gitu ya. Kalau kita merem tidur. Ya, gitu. Makanya. Jadi setiap malam khatam gitu ya. Jadi kayak benar-benar dispesialkan bulan suci Ramadan ini, yaitu tadi qoma itu ya, untuk baca Quran, perbanyak tilawah gitu. Ada yang jadi diazamkan ya. Kalau misalkan hari ini banyak yang kurang nih, mulai malam ini kita masih ada ngisi sisa 25 hari untuk menghatamkan sebanyak 25 lembar. Ya dia sebanyak-banyaknya ya. Bisa 25 juz ya, dan seterusnya. Jadi setiap jalan di bus, di kereta, di subway baca. Sekarang media Al-Quran gak hanya harus Al-Quran tebel ya, di HP juga bisa gitu. Jadi nggak ada alasan kita nggak baca Quran, nggak ada alasan itu. Nggak bisa ngeles kayak Bajai sekarang ya. Sekarang udah banyak software di HP ya, di masa bisa sambil jalan juga, hati-hati jangan sampai nubruk tiang gitu ya. Kalau lagi kosong ya sambil lihat sebentar. Apalagi di kereta, di bus gitu ya, bisa banget. Asal jangan naik skuter ya, nabrak warung ntar. Nah itu jadi baca dimanapun setiap kita ada waktu. Isi benar-benar jangan sampai waktu itu ada, jangan sampai sediakan kata bengong ya. Ya bengong aja jangan, apalagi melakukan hal yang sia-sia, apalagi yang bermaksiat, nauzubillah gitu ya. Jadi bulan benar-benar bulan kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala, yang belum tentu terus berulang, yang belum tentu kita dapetin, yang sangat sayang kalau kita lewatkan begitu aja. Nah, jadi yang suka drakor kurangin gitu ya. Yang suka BTS kurangin gitu ya. Kalau bisa Ramadan dipaus dulu deh gitu ya, yang sifatnya bukan ibadah gitu ya. Jadi kurang-kurangnya sifatnya bukan ibadah, demi mumpung nih kapan lagi kita bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Nah itu terkait dengan tilawah ya, karena bulan suci Al-Quran. Terus kita nggak memperdapatkan kapan turunnya Al-Quran, tapi yang jelas ya wangzilal
Quran itu di bulan Ramadan. Ada hadis ya, tanggal 17, ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Nah, keutamaan selanjutnya ya, kita kalau bisa nanti itikaf. Nah, cocok nih untuk rekan-rekan masjid Al-Falah IKMI, kita itikaf ya di 10 malam terakhir ya. Karena Rasul ketika 10 malam terakhir adalah ya aiqaza ahluhu. Ya, aiqaza ahlahu yaitu membangunkan keluarganya. Ya, dan juga mengencangkan mizar. Mizar itu kainnya, atau maksudnya adalah lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah di semua malam terakhir. Bahkan di sebelum wafatnya itikaf sebulan penuh Ramadan. Nah, teman-teman yang kerja mungkin sulit ya, sediakan 10 malam itu jangan kosong dari itikaf. Apalagi ada masjid disediakannya, ada pengurusnya, ada Kang Ilham dan kawan-kawan yang siap berkhidmat ya untuk melayani. Dan juga kita mungkin ada semalam atau 2 malam lah ya itikaf gitu insyaallah. Nah, jadi itikaf itu yaitu dari maghrib sampai subuh stay di masjid, dengan catatan sebelum masuk masjid niat itikaf. Jangan niatnya dapat takjilan dari Kang Ilham doang gitu ya, nggak dapat itikaf itu ya. Karena rukun itikaf harus niat dari sebelum masuk gitu ya. Kalau nawaitunya takjil ya nggak dapat ibadah itikaf jadinya gitu. Kenapa itikaf jadi amalan penting? Karena di momen itu kita benar-benar kalau bisa disconnect dari connection. Paham nggak maksudnya? Disconnect dari connection. Apa maksudnya? Coba kita lepas dulu dari koneksi-koneksi yang nggak diperlukan, tapi hanya satu koneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi kalau ya sesekali kalau penting banget oke lah. Tapi kalau terus-terusan itikaf koneksinya ke yang lainnya, ke sosmed ini ya jadi sia-sia itikafnya. Nah, maksudnya adanya itikaf adalah kita serius, totalitas ya. Kita disconnect sementara dari hal-hal yang bukan ibadah ya kepada Allah untuk benar-benar serius ya. Ya tilawah, momentum untuk tilawah, momentum untuk tahajud, qiyamul lail, berzikir, perbanyak membaca. Ya bisa ada nanti dibuat taklim ya di Masjid Al-Falah gitu. Jadi itikaf itu sangat penting dan utama ya, di bulan suci Ramadan. Terus itikaf sudah. Oke. Dan juga dia penuh bulan keberkahan. Al-Barokah. Jadi dari pagi ya Rasulullah mengatakan pada kita ya, bersahurlah karena fi suhur barokah ya, karena dalam sahur itu penuh keberkahan. Dari paginya aja, dari sahurnya aja, dari start itu peluang dapat keberkahan itu besar. Jadi belum nanti pas buka juga, pas kita menyegerakan juga keberkahan. Jadi begitu banyak keberkahan melimpah yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Jangan disia-siain. Nah, penting terkait dengan waktu sahur ya. Jadi kenapa sahur juga diakhirkan? Pertama memang di waktu sahur ya. Di waktu sahur itu adalah waktu yang utama untuk kita beribadah. Jadi sekitar 30 menit sebelum fajar itu waktu-waktu yang mustajab ya. Salah satu bagian dari sepertiga malam yang selain juga mustajab, dan memang waktu-waktu yang spesial. Ya. Fastaghfiru bil ashar, kita beristighfar di waktu sahur, di waktu suhur, di waktu sahar. Dan juga kalau dalam surat Al-Muzammil ya Al-Muzammil kumilal illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi wartilil qur'ana tartila ya. Dibaca di waktu sahar. Nah, itu lebih khusyuk, lebih dalam ya, dan juga lebih menguatkan jiwa. Nah, makanya penting nih waktu sahar ini. Gitu. Waktu sahar itu 30 menit sebelum subuh. Waktu sahar. Makanya disebut sahur karena di waktu sahar. Jadi penting. Jadi ada 3 ibadah utama kita di bulan Ramadan ini. Yaitu waktu sahar,
waktu kita makan sahur dan juga kalau udah sahur selesai kita isi tilawah sambil menunggu azan subuh. Nah itu. Kedua, waktu nahar. Nahar itu adalah siang. Maksud waktu day. Kalau waktu siang itu maksudnya setelah subuh sampai maghrib. Ya gitu ya. Dan berikutnya waktu lail, yaitu malam. Dari 3 waktu utama ini jangan sampai kita sia-siakan nih. Ya, waktu sahar tadi 30 menit terakhir sebelum subuh, nahar dari bada subuh sampai maghrib, dan lail dari bada isya sampai sahar tadi. Gitu. Jadi 3 waktu utama yang harus kita perhatikan, amal-amal utama apa aja nih yang di saat itu. Jadi kita belajar dari generasi salaf, jadi mereka nggak menyia-nyiakan sedikit pun tiap-tiap waktu itu. Gitu. Nah kita udah tahu nih gimana kita mengisinya. Nah tinggal kita sama-sama mengencourage teman-teman semua, kita semua bersama-sama, ayo kita jamaah, ya kita sholat jamaah, tarawih jamaah, gitu ya, kita kajian. Nanti apalagi seterusnya, nanti di-guide sama pengurus masjid Al-Falah ya, apa yang mau kita lakukan bersama-sama kita lakukan. Apakah nanti zakat gitu ya, apakah nanti sedekah dan seterusnya. Jadi memakmurkan masjid juga bagian dari keutamaan dalam beribadah di bulan suci Ramadan, insyaallah. Nah, jadi kembali lagi ke waktu keberkahan itu, betapa banyak keberkahan yang disediakan ya. Yang penting kita jangan sampai kelewatan aja kayak gitu. Jadi kurangin rebahan, perbanyak tilawahan itu insyaallah. Nah, itu 5 penting keutamaan dan juga amal ibadah di bulan suci Ramadan gitu ya. Semoga kita jangan sampai bagian golongan yang menyanyiakan bulan suci ini gitu ya. Dan juga ada satu lagi gitu ya. Di bulan suci Ramadan juga selain Allah berikan kesempatan ampunan, tapi juga Allah ciptakan kondisi gitu ya, di mana kondisi ini membuat kita lebih kondusif untuk beribadah. Apa itu? Yaitu wasudifat ya, abu-abu nar. Babuna apa? Pintu neraka. Yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka. Wasul silat syayatin, dan dibelenggu setan. Ada yang merasa dibelenggu di sini gitu ya. Karena gara-gara puasa saya terbelenggu nih, nggak bisa makan gitu ya. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat itu makna dari dibelenggu kenapa apa? Karena katanya kalau dibelenggu ya, setan dibelenggu harusnya kezaliman di muka bumi hilang gitu ya harusnya. Tapi kok masih banyak kayak gitu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Yang jelas secara makna hakikinya itu benar, setan-setan dibelenggu gitu ya. Dan juga bagaimana itu yang membelenggu adalah kita sendiri gitu. Jadi kalau bagi manusia yang menjalankan puasa dengan benar, kaifiatnya dengan benar, menjaga syahwatnya ya, dari hal yang diharamkan, gitu, dari yang dilarang, meskipun pada istri sendiri di siang hari gitu ya. Kan di pertemuan 2 minggu saja udah kita bahas ya. Jangan sampai ember kecemplung sumur. Ini Luhon ingat banget. Di saat bulan suci Ramadan gitu ya. Yang kita aja menahan diri dari istri, apalagi dengan yang bukan yang halal itu ya. Inilah kalau kita menjaga hal itu semua karena Allah gitu ya, imanan wahtisaban, maka kitalah yang membelenggu setan tersebut. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain yang dibelenggu itu setan-setan yang punya pasukan. Ya, jenderal-jenderalnya dibelenggu gitu. Ada pendapat kayak gitu. Jadi yang setan kecil masih berkeliaran. Ada juga pendapat kenapa masih ada maksiat, masih ada kezaliman ya? Karena setannya itu ada dari diri manusia sendiri. Karena setan itu ada 2 jenis ya, dari jin dan manusia. Gitu ya. Nah ya, yang setan yang dari manusia ini, kalau yang nggak menjaga puasa ya, atau yang puasa tapi juga begitu aja cuma lapar haus ya, maksiat dan yang lain juga terus berjalan gitu ya. Jadi jadi kita bagian dari bagaimana menciptakan kondisi itu. Jadi kalau kita menjalankan puasa dengan yang diperintahkan Rasul gitu ya,
dengan benar, menjaga syahwat kita, pandangan, penglihatan, lisan dan seterusnya, maka kita insya Allah bagian dari yang mendapatkan kondisi setan yang dibelenggu. Tuh. Dan juga kembali lagi tadi keingatannya masalah keberkahan ya. Bagaimana salah satu amalan penting juga ya, kita saling menyediakan iftar ya, menyediakan buka puasa. Kayak tadi Masya Allah ya, dari Masjid Al-Falah menyediakan buka puasa. Insya Allah yang menyediakan dan juga yang berkontribusi mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa. La yangkus ya, ajri min shaim syai'an. Ya, misalkan Kang Ilham nyediain buka puasa nih seluruh jamaah ya di seluruh Korea gitu ya misalkan. Untuk muslim di Korea. Nah, jadi Kang Ilham itu dapat pahala muslim yang dapat iftarnya, takjilnya, tanpa orang-orang itu berkurang pahalanya. Jadi bentuk keberkahannya di situ berlipat-lipat. Nanti jangan disia-siakan nih kalau meskipun hanya dengan beberapa butir kurma atau sifatnya benar-benar kita menyediakan untuk puasa. Itu ya yang sedekah ya, dan buka puasa juga itu apa namanya dioptimalkan di kesempatan ini. Kalau ada Masjid Al-Falah buka bersama, siapa yang kontribusi? Nomor 1 langsung Kang Agus, nomor 1. Nomor 2 Kang Agus lagi. Nomor 3 Kang Agus doang jadinya ya. Gitu. Contoh itu ya. Nah, jadi jangan maksimalkan kesempatan ini gitu. Apalagi Kang Agus sampai malam ke 30 gitu, Masya Allah. Kalau sampai 30 hari ya Ramadannya. Nah, jadi gitu. Jadi la yangkus itu artinya enggak berkurang ya, ajri pahala-pahala orang yang berpuasa yang disediakan puasanya gitu. Jadi ada bonus-bonusnya banyak banget nih di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita udah bonusnya dikasih itunya kitanya belentang-belentang atau mager ya. Mager apa? Malas gerak gitu, sayang banget gitu ya. Karena lagi-lagi ingat Ramadan nggak bisa diputar ulang kayak film drakor di YouTube, nggak bisa ya. Karena waktu akan terus maju, kita akan terus maju menuju ajal kita. Selama kita ajal masih di sini, masih hidup, saling ingatin, yuk kita sama-sama ibadah, yuk kita saling nyemangatin, saling ingatin. Insya Allah kita yuk sama-sama masuk surga bersama-sama insya Allah. Kan asik ya, kita masuk surga bareng, ketemu Bang Rusdi, Kang Ilham, ya, Kang Yono, dan Kang Agus ya. Kita cipika-cipiki di surga kan asik ya. Ya, dengan ucapan salaman-salama gitu ya. Di depan kita kalau ngebayangin itu langsung semangat harusnya ya. Udah ngebayangin tidur gitu ya. Kan enggak match tuh. Kalau udah ngebayangin surga, harusnya kita actionnya adalah ya tilawah, ya qiyam dan seterusnya. Gitu. Harus match apa yang kita visi ke depan di masa depan itu nggak hanya sekedar setahun 2 tahun, tapi juga setelah kehidupan, setelah kita mati, itu namanya visioner. Itu namanya kalau kata Rasul umat yang cerdas. Yang cerdas itu bukan yang sekolahnya pintar doang, yang kerjanya jago doang, enggak. Yang cerdas yang ingat kehidupan setelah mati, itu yang cerdas. Kenapa? Karena itu kita bisa mempersiapkan, prepare, ya, the best time of our death, ya. Mempersiapkan kematian terbaik gitu ya. Artinya ketika kita mati husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Nah, kalau su'ul yang buruk gitu. Yaitu tazkirah buat kita semua. Semoga menyemangati ya untuk anak pribadi khususnya, untuk antum semua dan untuk rekan-rekan yang sedang menyimak ya. Bulan suci Ramadan, bulan suci adalah Sayyidus Syuhur, ada pemimpin para bulan ya, karena banyak yang keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, dan juga Syahrul Quran, Syahrul Jihad ya, bulan penuh kesungguhan ya, bukan Syahrul Rebahan tapi Syahrul Jihad. Kita bersungguh-sungguh karena banyak sejarah menyebutkan bahwa jihad itu dan kemenangan terjadi bulan suci Ramadan ya. Pernah Nanjuk singgung 2 minggu lalu ya, bagaimana perang Badar ya, bagaimana Futuh Mekah, pembebasan Mekah ya, bagaimana pembebasan Andalusia ya oleh Tariq bin Ziyad, bagaimana perang Anjal melawan Mongol
Dan terakhir bagaimana perang proklamasi kemerdekaan itu di bulan suci Ramadan. 17 Ramadan jatuh bertepatan pada 17 Agustus jatuh pada 9 Ramadan 1634 Hijriah. Jadi bulan-bulan penuh perjuangan, bulan penuh jihad ada di bulan suci Ramadan. Banyak yang terjadi di bulan Ramadan. Itu ya. Ya itu sekian. Seterusnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Al-haqqum birabbika fala takunanna mumtarin ya. Kekhilafan dari anak pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ya. Mas Nana kehidupan tentang sumur. Ingatnya sumur aja nih.